How are you today? I hope you are fine. Hari ini, kembali lagi bersama Miss Mira, kita akan melanjutkan materi kelas 7 terkait dengan chapter 2. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara memperkenalkan diri. Now, for today's meeting, we will discuss about how to introduce others. Have you ever introduced others? Miss yakin kalian sudah pernah ya memperkenalkan seseorang? Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan seseorang dan belajar mengenai kata ganti yang digunakan untuk memperkenalkan seseorang. Nah, untuk pembelajaran hari ini, silakan kalian simak video berikut ya. Selamat menonton video. Oke anak-anak, dalam video kali ini kita akan membahas materi terkait introducing others. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu untuk menggunakan expression of introducing others dan siswa mampu menggunakan pronouns yang sesuai dalam introducing others. Oke. Before we discuss about how to introduce others, please take a look at the conversation. Nah, dari percakapan tersebut, apakah kalian bisa menemukan yang mana yang menunjukkan memperkenalkan seseorang? Ya, kalimat "This is my friend" itu menunjukkan kalimat memperkenalkan seseorang. Now, please take a look at the other conversation. Apakah kalian menemukan kalimat yang menunjukkan memperkenalkan seseorang? Ya, kalimat I'd like to introduce our new trainer merupakan expression yang digunakan untuk memperkenalkan seseorang. Nah, bagaimana caranya memperkenalkan seseorang? Seperti yang sudah kalian perhatikan pada percakapan sebelumnya, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan pada saat memperkenalkan seseorang. Kalian bisa menggunakan kata this is bla 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 yang biasanya diikuti dengan nama seseorang, atau menggunakan pronoun she is dan juga he is. Selain itu, kalian juga bisa mengatakan I'd like to introduce bla 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 atau please meet bla bla bla. Nah, dalam memperkenalkan seseorang, ada beberapa kata ganti yang juga harus kalian pelajari ya. Dalam bahasa Inggris, ada beberapa kata ganti yang digunakan. Nah, yang pertama kita akan bahas subjective pronoun dan objective pronoun. Apa sih subjective pronoun dan objective pronoun itu? Ya, subjective pronoun atau kita sebut dengan kata ganti sebagai subjek. Jadi kita menempatkan kata ganti di sini sebagai subjek. Dan objective pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek. For example, bisa kalian lihat seperti contoh yang sudah Miss berikan. Yang pertama, Randy is my friend. He is smart and friendly. Contoh yang kedua, Randy is helpful boy. Everyone likes him. Nah, bisa kalian perhatikan pada kata yang Miss tebalkan ya. He pada kalimat he is smart and friendly berfungsi sebagai subjek pronoun atau kata ganti sebagai subjek. Sedangkan kata him pada kalimat everyone likes him berfungsi sebagai objek. Nah, ini tabel dari subjective pronoun dan objective pronoun ya. Jadi ketika subjeknya adalah saya, maka kata ganti sebagai objeknya adalah me. Ketika subjeknya you, kata ganti sebagai objeknya juga sama you, dan seterusnya. Miss yakin kalian sudah pernah diajarkan ini di SD ya. Jadi diingat-ingat kembali. Nah, selain subjective pronoun dan juga objective pronoun,
Ada juga yang disebut dengan possessive pronoun. Possessive pronoun dibagi menjadi dua. Ada possessive adjective dan juga possessive object. Apa sih possessive adjective dan possessive object itu? Possessive adjective maupun possessive object merupakan kata ganti yang menyatakan kepemilikan. Untuk possessive adjective menunjukkan kata ganti kepemilikan di mana kata ganti tersebut akan diikuti oleh benda. Sedangkan possessive object menunjukkan kata ganti kepemilikan yang tidak diikuti oleh bendanya. For example, I have a new book. This is my book. Nah, ini termasuk contoh possessive adjective ya, karena di sini kata ganti diikuti dengan kata bendanya. My book. Possessive adjective diikuti dengan nouns ya. Sedangkan untuk contoh yang kedua, there is a book on the table. That is mine. Kata mine di sini yang merupakan possessive object tidak diikuti noun lagi ya, karena mine sudah menyatakan kepemilikan. Nah, berikut tabel possessive adjective dan possessive object ya. Jadi, possessive adjective diikuti dengan noun-nya. For example, my book, your book, their book, and so on. Tetapi, possessive object tidak diikuti oleh bendanya. Nah, selain pronouns, pada saat menyatakan atau memperkenalkan seseorang, kita juga menggunakan be sentence atau kalimat yang menggunakan to be atau disebut juga kalimat nominal. Jadi kalian harus ingat ya, subjek dengan pasangan to be-nya. Kalau subjeknya I, to be-nya adalah am. Kalau subjeknya you, they, we, to be-nya adalah are. Sedangkan jika subjeknya he, she, it, maka to be-nya adalah is. Bisa diperhatikan ya pada slideshow. Okay students, do you have any question? Now, if you don't have any question, let's we do some exercise to check your understanding. Okay, the first exercise, please fill in the blank with appropriate pronoun, whether it is subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, or possessive object. And the second exercise, please make a group of 3, then make a conversation of introducing others. Okay students, that's all for our materials today. I hope you understand the material. Thank you so much for watching the video. Have a nice day and goodbye!